Year, and on this beautiful day, I would like to take the opportunity to ask you, who will win next year's presidential election? Wrong speech. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube semuanya. Jumpa lagi dengan Matahari dari Barat. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan senantiasa sehat selalu, bahagia dengan keluarga dan banyak rezeki. Amin. Sengaja di depan tadi, di awal saya tampilkan video-video Bapak Presiden, ya, sebagai gambaran pembuka untuk pembahasan kita kali ini, ya. Jadi, kedepannya kita mengharapkan sosok pemimpin, sosok presiden yang berkualitas, ya, baik secara manajerial maupun secara kemampuan berbicara, ya, kemampuan berbahasa, ya, karena itu sangat penting dimiliki oleh seorang calon pemimpin atau seorang pemimpin. Nah, saya kira di Indonesia ini banyak, ya, profesor doktor yang hebat-hebat, yang punya kemampuan manajerial, yang punya kemampuan berbahasa, yang punya kemampuan untuk tampil di pentas nasional dan internasional, tetapi mereka tidak populer dan tidak memiliki elektabilitas. Karena apa? Karena tidak diperkenalkan, ya. Nah, sebenarnya sangat gampang memperkenalkan orang-orang ini, ya. Itu adalah peran media. Peran media. Karena apa? Presiden itu kan gambaran sebuah negara, ya. Masa 300 juta lebih penduduk Indonesia ini tidak mampu menghadirkan sosok presiden yang gagah gitu, ya kan? Maksudnya gagah tampil di pentas internasional yang bisa membanggakan Indonesia, ya, dari segi penampilannya, ya kan, dari segi tata bahasanya, ya, dari segi gesturnya, ya kan, dari segi body language-nya, ya. Saya kira banyak itu orang-orang hebat yang seperti itu. Bahasa-bahasanya menginspirasi, statement-statementnya menginspirasi, banyak seperti itu. Cuma mereka tidak dipopulerkan. Jadi saya berharap kepada partai-partai besar, ya, Pak Ibu Mega, ya, yang berpotensi untuk menghadirkan presiden walaupun tidak berkoalisi dengan partai-partai lain, carilah kader-kader atau calon-calon pemimpin Indonesia ini yang minimal profesor doktor gitu, ya. Kalau sudah profesor doktor itu saya kira kemampuan manajerialnya itu tidak dipertanyakan lagi, ya. Kemampuan berbahasanya, kemampuan berpidatonya, ya, apa namanya, ilmu pengetahuannya tentang tata cara pergaulan internasional itu saya kira tidak diragukan lagi, ya. Ilmunya tidak diragukan lagi. Supaya apa? Supaya masyarakat Indonesia ini punya kebanggaan ketika pemimpinnya tampil di pentas internasional, nggak pelangak-pelongok ke sana ke sini gitu, ya. Ini saya berharap sekali nih, ya, kita sangat apa ya, ya, malu juga punya pemimpin yang jadi bahan tertawaan, ya, pemimpin-pemimpin lain di dunia, ya. Saya kira banyak itu. Kalau perlu diadakanlah apa namanya, kayak Indonesia Got Talent untuk calon presiden begitu, ya. Diadakan seperti itu. Kenapa kita bisa mempunyai penyanyi-penyanyi Indonesia yang kualitas, lulusan jebolan Indonesian Idol, ya, atau lulusan penyanyi-penyanyi dangdut yang kualitas jebolan KDI, karena diadakan kontestasi, ya. Cara bernyanyinya dinilai, cara jogetnya dinilai. Nah, begitupun presiden itu harus ada semacam apa namanya, perlombaan dulu, ya. Misalnya partai-partai besar ini mengadakan dulu kontes untuk calon presiden gitu. Apa yang menjadi poin penilaian di situ? Cara berbicaranya, kemampuan manajerialnya, prestasinya, ya kan, penguasaan bahasanya, ya kan, penampilannya juga, ya kan, track recordnya, segala macam. Semua banyak aspek yang bisa dinilai itu, sehingga bisa memunculkan pemimpin yang ideal, presiden yang ideal, yang akan memimpin, yang akan mewakili negara sebesar Indonesia ini, ya. Kalau misalnya melihat tayangan video tadi, coba perhatikan baik-baik. Aduh, bagaimana ya? Malu kita. Ya, terus terang malu. Ya, cuma karena, jadi begini, janganlah partai-partai itu mengusung calon presiden hanya berdasarkan popularitas dan
potensi untuk hanya menang saja, ya kan? Tapi perhatikan juga dong kualitasnya, ya kan? Jangan menuruti selera masyarakat yang masih di bawah pendidikannya gitu, ya. Tapi ikutilah selera akademisi, ya, selera internasional. Kita butuh pemimpin yang cakep gitu, ya, dalam berbagai hal. Kita jangan hadirkan ke pentas internasional pemimpin yang gagap, ya. Kita butuh pemimpin yang elegan gitu, percaya diri untuk tampil, bukan yang hanya akan tunduk, ya kan? Karena apa? Di tengah orang-orang hebat yang ada di dunia ini, orang-orang yang tidak punya kemampuan berbicara itu akan termarginalkan dalam pergaulan internasional. Kita bisa lihat di beberapa tayangan-tayangan video bagaimana kikuknya seorang pemimpin yang tidak mengerti bahasa Inggris, ya. Kenapa? Mau mendekati presiden lain ya hanya banyak ketawa-ketawa cengengesan aja begitu. Kenapa? Anda pede, takut nanti tanya apa, jawabnya apa begitu. Ya, ini saya bukan menghina, tapi ini adalah masukan saya kepada negara, ya, berdasarkan pengalaman yang sudah ada. Ya, saya kira banyak itu tokoh-tokoh Indonesia yang bisa ditampilkan, di framing, diperkenalkan oleh media-media mainstream, media-media arus utama. Angkat itu tokoh-tokoh profesor doktor itu perkenalkan kepada masyarakat. Iya. Cuma ini kesalahannya media-media kita juga ini. Kenapa sih bukan tokoh-tokoh yang hebat-hebat itu yang diperkenalkan, dan pemerintah juga kenapa sih tokoh-tokoh yang hebat itu susah untuk tampil jadi pemimpin? Ya, seperti Gubernur Sulawesi Selatan itu malah ditangkap KPK, ya kan? Terus ya banyak lagi ya pemimpin-pemimpin hebat itu, calon-calon pemimpin hebat itu yang malah ditangkap KPK. Padahal seharusnya kalau berdasarkan penuturan mantan Ketua P3 bahwa 99,9% kepala daerah itu korup. Artinya apa? 0,01% saja yang tidak bisa ditangkap. Ya, karena 99,9%-nya itu korup, semua bisa ditangkap itu. Cuma yang diincar itu yang ini aja, yang ditangkap, yang diincar aja. Nah, jadi kita sudah membuktikan bahwa Pak Jokowi mengelola negara ini itu banyak aspek yang gagal, ya, terutamanya manajemen pemerintahan. Coba kalau memang ternyata apa yang dikatakan oleh mantan Ketua P3 itu bahwa 99,9% kepala daerah korup, artinya ada kegagalan manajemen dalam pemerintahan Pak Jokowi ini. Ya, selama 10 tahun memimpin ada kegagalan manajemen dalam pemerintahan. Terus dalam hal pemberantasan korupsi, coba kita lihat apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini, ya, 74 triliun di Kemenkeu gitu. Mana? Siapa yang sudah ditangkap? Siapa yang sudah diblokir rekeningnya? Kok Panji Gumilang yang diblokir rekeningnya? Kok rekening pesantren yang diblokir? Ya, itu kan menyusahkan orang tua santri untuk mengirim uang ke anak-anaknya atau mengirim pembayaran biaya sekolahnya. Kok itu? Sementara judi online dibiarkan, ya. Pak Mahfud MD ini sekarang katanya menemukan tuh salah cetak, ya, Al-Quran. Ya. Kok bisa nemu gitu yang banyak itu? Ya, 6.666 ayat itu bisa nemu gitu. Sedangkan dana mencurigakan, transaksi mencurigakan Kemenkeu itu siapa yang sudah diblokir rekeningnya? Ya. Bandar-bandar judi online itu mana yang sudah diblokir rekening, yang sudah ditangkap gitu. Ya. Yang nilainya juga puluhan triliun per tahun itu. Siapa backingnya? Harusnya selama ini yang backingin itu siapa? Siapa yang bisa mendetek itu? Yang Kominfo kan bisa itu, ya kan? Intelijen itu kan bisa tahu itu. Kenapa kok bisa? Ya, dari zaman SBY itu judi online itu sampai sekarang. Siapa yang kaya? Pejabat mana yang kaya dari itu semua? Nah, sekarang masyarakat Indonesia, mari kita berpikir cerdas, ya. Kita akan menghadapi pemilihan presiden 2024. Carilah pemimpin yang nggak malu-maluin untuk bisa tampil di pentas internasional, ya. Carilah pemimpin yang tidak membiarkan situs-situs porno itu beredar, apalagi ditonton di internet itu, ya kan. Jangan cari pemimpin yang malah doyan nonton situs-situs begituan. Oke, itu saja Matahari dari Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.